kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di rumah ini untuk mengikuti acara edukasi perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat tahun 2020. Salawat beriring salam tak pernah kita hadirkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dan dalam mengucapkan yang terhormat Bapak Wali Kota Dumai yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Kota Dumai, Bapak Dr. Haji Herbi Salioso STMA, yang kami hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, yang kami hormati Bapak narasumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Bapak Hasan SH, yang kami hormati Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, dan yang kami hormati seluruh peserta undangan yang hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon. Laporan Ketua Panitia Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, Ibu Haji Badari RS kepada Ibu Ya, Pak, kita
Yang hormat Bapak narasumber, Bapak Asisten Deputi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selamat datang Pak, tahun yang pertama Bapak ini ke Kota Dumai. Semoga Bapak nyaman. Kata Bapak ini katanya, ternyata Dumai ini jauh juga ya katanya. Mungkin Bapak asal jauh sekali Pak ya, naik pesawat baling-baling ya Pak ya. Kami udah sering Pak, asal ke Jakarta naik pesawat baling-baling. Terima kasih Pak ya. Mudah-mudahan dengan kedatangan Bapak dari Kementerian PPPA ini nanti Dumai ini dapat kegiatan-kegiatan dari Kementerian PPPA juga, artinya semua juga demi anak Kota Dumai. Yang terhormat ada Ibu Sekretaris Dinas PPPA, Ibu Kabir, kemudian ada Bapak Babin Kantipas ya Pak ya, terima kasih banyak. Kemudian Bapak Babinsa, juga ada fasilitator forum anak, ada forum anak. Kemudian yang nggak kalah pentingnya tentu yang hadir di sini adalah tokoh-tokoh masyarakat yang memang sudah dipilih untuk menjadi anggota PATBM. Ya. Kemudian juga ada adik dari forum anak ya, dari yang bagi pramuka. Ya, terima kasih banyak ya. Artinya hari ini kita bicara berkaitan dengan anak. Kemudian Bapak Ibu yang hadir semua mungkin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tentu kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua. Bapak Sekda yang kami hormati, perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat atau yang disingkat dengan PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. PATBM merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak. Dasar hukumnya tentu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Kemudian tujuannya adalah yang pertama mencegah kekerasan terhadap anak. Kemudian menanggapi kekerasan, menangani kekerasan. Kemudian juga Bapak Ibu yang saya hormati, juga kepada Pak Sekda mungkin perlu kami sampaikan bahwa PATBM ini sebetulnya untuk Kota Dumai sudah ada sejak tahun 2016. Tetapi saat itu Dumai baru 2 kelurahan yang mempunyai PATBM, yaitu Kelurahan Dumai Kota dan Kelurahan Bukit Kayu Kapur. Nah, terbentuknya PATBM di Kota Dumai tersebut juga merupakan pilot project daripada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, saat ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai telah melakukan replikasi beberapa kali, sehingga untuk Kota Dumai sampai tahun 2019 PATBM ini berjumlah 20. Nah, saat ini Bapak Ibu yang hadir dari 5 kelurahan, insya Allah dengan nanti Bapak mendapat materi tentang PATBM, maka jumlah kelurahan di Kota Dumai yang mempunyai PATBM menjadi 25. Kemudian sasaran kegiatan adalah unsur dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, kader PKK, kader posyandu, LPMK, unsur forum kemitraan kepolisian, kemudian unsur Babin Kantipas, Babinsa, yang bersedia menjadi relawan peduli perlindungan anak. Nah, narasumber kita adalah Bapak Asisten Deputi dari Perlindungan Anak. Kemudian peserta kita yaitu 5 kelurahan, masing-masing kelurahan 10 orang. Pertama dari Kelurahan Bukit Datuk ada 10 orang, kemudian Kelurahan Tanjung Malas ada 10 orang, Kelurahan Bukit Nenas ada 10, Kelurahan Pesilang Baru 10, Sukajadi ada 10. Yang dari Pesilang ada Pak?
Alhamdulillah ya, ini agak yang jauh Pak Sedang. Alhamdulillah datangnya ada 10 belum. Mudah-mudahan nanti menyusul Pak ya. Kemudian waktu pelaksanaan yaitu hari ini Kamis 27 Februari 2020 di Desiree Hotel. Sumber dana kegiatan ini merupakan APBD Kota Dumai. Bapak Ibu yang kami hormati, bicara tentang PATBM sebetulnya ini menjadi tanggung jawab kita semua. Mungkin perlu saya sampaikan di sini, kasus yang kita tangani pada tahun 2019 ini, khususnya ya kekerasan terhadap anak, cukup meningkat. Dari 129 kasus yang ditangani di UPTD kita Dinas PPPA, itu 115 adalah kasus kekerasan terhadap anak. Artinya apa? Perlu kepedulian kita semua. Nah, pada kesempatan ini kami tentu berharap nanti kepada Bapak Ibu yang mengikuti acara ini dapat memahami peran kita masing-masing, terutama yang kita utamakan tentu kepada pencegahan. Karena kita ketahui jika kita sama-sama ikut mencegah, insya Allah kasus kekerasan terhadap anak ini akan terjadi penurunan. Bahkan yang kita harapkan juga sebetulnya bukan hanya penurunan, kalau perlu memang tidak ada kasus kekerasan terhadap anak. Kenapa? Karena anak ini adalah penerus kita, penerus Bapak Polisi, penerus saya. Apabila anak-anak kita itu mengalami kekerasan pada saat kecil, dia mengalami gangguan perkembangannya. Kemudian ketika anak mengalami kekerasan pada saat kecil, cenderung akan melakukan kekerasan pada saat dewasa. Nah, tentu kita tidak ingin nanti kita punya pemimpin yang pelaku kekerasan, gitu ya, pengganti-pengganti kita. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Pada kesempatan ini juga kami mohon nanti Pak Sekda berkenan untuk membuka acara ini sekalian memberi sambutan untuk kita semua. Sebelum saya tutup, mungkin izin saya akan membacakan satu pantun. Boleh Pak Azam ya? Katanya kalau di Riau nggak ada pantun nggak sah. Bapak ada siap pantunnya Pak? Jika Tuhan pergi ke taman, bawakan kami bunga sejambangan. Kami berlian hadir memberi kedamaian bagi anak-anak yang memerlukan pertolongan. Demikian, mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuka acara oleh Bapak Wali Kota Dumai yang dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Sekretaris Daerah Kota Dumai, Bapak Dr. Haji Herdi Salioso, SDM. Kepada Bapak untuk dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Pertama, mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita dapat bersama-sama berkumpul di hotel yang baru di Padang, Desiree, dalam rangka perhatian kita sebenarnya terhadap bangsa ini, terutama generasi penerus anak yang memang kadang-kadang dia menjadi perhatian kita pertama dan kadang-kadang kita tertinggal dalam memperhatikan itu. Jadi ini juga menjadi perhatian kita bersama. Dan selalu salam lupa kita sampaikan oleh dengan alam yang besar Muhammad SAW, Allah Muhammad dan belajar yang berakhir kita boleh sapaan. Bapak Ibu yang hormati, kami menyampaikan permohonan maaf Bapak Wali Kota Dumai. Pada pagi hari ini kami sudah berkomunikasi dengan beliau. Beliau berada di Denpasar, Bali dalam rangka persiapan pilkada serentak dengan se-Indonesia. Dan ini menjadi prioritas utama karena memang bercerita tentang pilkada ini ceritanya memang gampang-gampang, mudah, dan sulit. Makanya tadi kami sampaikan beberapa perkembangan tentang Kota Dumai, terutama di awal tahun seperti ini. Yang kita mau atau sudah terbuka hal-hal yang patut kita cermati dan kita hindari bersama, kita upayakan agar pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini mendapat pelaksanaan baik dengan baik lagi di Kota Dumai.
Oleh karena itu, kesenangan kami menyampaikan sambutan Bapak Wali Kota Dumai pada acara replikasi perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat PATBM Kota Dumai tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Ketua DPRD Kota Dumai yang mewakili. Sama-sama kita banggakan selamat datang Bapak Hasan Esa beserta para narasumber lainnya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, saudara-saudara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, ibu-ibu, jadi memang ada ibu-ibu saja nih ya, ibu-ibu kepala bidang dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai. Ada bapak-bapak nih yang melihat. Aku urusan anak-anakku ada juga bapak-bapak nih. Kalau ibu-ibu sendiri tak jadi nih anak. Ya, nanti tolong diusulkan juga kami ada juga kepala bidang itu dari bapak-bapak gitu. Bapak Ibu undangan serta forum anak Kota Dumai yang saya banggakan. Pertama, marilah kita tiada intinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan iman, sehat dan kesempatan dapat hadir pagi ini guna mengikuti kegiatan sertifikasi perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat PATBM Kota Dumai tahun 2020. Salam tak lupa pula kita hadiahkan perlindungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, gerakan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat pada dasarnya sebuah pendekatan untuk menggerakkan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam melakukan perlindungan anak terhadap kemungkinan kekerasan dari orang lain, termasuk orang tua atau orang-orang yang dikenal maupun tidak dikenalnya. Oleh karena sebuah gerakan selalu membutuhkan keterampilan di dalamnya dalam mengelola gerakan tersebut, maka diperlukan pengembangan kapasitas bagi mereka yang akan terlibat dalam gerakan ini di tingkat kelurahan. Pelatihan beraktivis atau kader PATBM menjadi kunci keberhasilan dari gerakan PATBM di tingkat kota, karena mereka lah yang di tingkat kota, dari mereka lah yang pada dasarnya mentransformasikan gagasan gerakan ini menjadi sebuah kegiatan nyata di tingkat masyarakat. Dengan demikian, tagar ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan dan keterampilan para penggerak aktivis PATBM tingkat kelurahan agar mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mewujudkan upaya perlindungan anak dari tindak kekerasan yang berhasil dan berkelanjutan di masyarakat. Oleh karena kegiatan ini merupakan kunci pokok keberhasilan pasukan PATBM, maka menjadi sangat penting untuk menilai dan mengevaluasi keberhasilan dari tujuan pelatihan sendiri, yaitu tersedianya penggerak aktivis yang mampu dan terampil dalam melaksanakan kegiatan PATBM secara efektif dan berkelanjutan. Hadirin sekalian, bagaimana kita maklumi bersama bahwasanya pembangunan sumber daya manusia merupakan tonggak awal eksistensi bangsa di masa yang akan datang. Pemerintah tidak akan melakukan sendiri upaya pemenuhan hak anak, perlindungan anak. Untuk itu diperlukan beberapa unsur dan peran empat pilar pembangunan, yaitu pemerintah, masyarakat, media dan dunia usaha. PATBM Kota Dumai yang dibentuk di Kota Dumai merupakan kader masyarakat Indonesia bersama Perlindungan Anak Kami Berlian yang dibentuk atas inisiatif pemerintah berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan tujuan untuk berkontribusi memenuhi hak dan melindungi anak-anak. Harapan kita ke depan akan dapat terpenuhinya hak-hak anak, mencegah dan menekan angka kekerasan terhadap anak. Kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat proses pemahaman, peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak dan perlindungan khususnya bagi anak melalui pertama peningkatan pengetahuan atau sosialisasi, advokasi kepada masyarakat tentang upaya pencegahan kekerasan dan hak-hak anak yang harus dipenuhi. Kedua, bekerja sama dengan pihak kelurahan membuat kebijakan yang berperspektif terhadap anak. Ketiga, membuat himbauan dan kerjasama
bekerjasama dengan dunia usaha agar produk yang dihasilkan yang diberikan bagi anak harus memperhatikan keamanan bagi anak. Keempat, berkontribusi terhadap pemenuhan hak dan perlindungan khususnya anak, antara lain melalui tanggung jawab sosial masyarakat dan dunia usaha. Besar harapan kita dengan adanya kegiatan legislasi kader masyarakat Indonesia bersama dengan anak untuk kami berlian berdampak terhadap terwujudnya Dumai Kota Layak Anak yang akan membawa Kota Dumai menjadi kota yang memiliki anak yang lebih berkualitas di setiap aspek kehidupan. Kita dapat berperan sebagai subjek aktif dalam pembangunan. Replikasi kader masyarakat Indonesia bersama dimiliki anak serta kami berlian juga harus memiliki tanggung jawab moral untuk terus mewujudkan anak Indonesia, khususnya anak Kota Dumai yang sehat, tumbuh dan berkembang, cerdas, ceria, berakhlak mulia, terlindungi dari kekerasan, diskriminasi, dan partisipasi aktif dalam pembangunan. Karena generasi yang tangguh itu tidak lahir dengan sendirinya, melainkan melalui proses pembelajaran dan pembinaan terstruktur yang dilakukan oleh segenap pihak yang terkait seperti orang tua, keluarga, masyarakat serta dunia usaha. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, diharapkan pelaksanaan replikasi ini dapat menggugah dan meningkatkan kepedulian terhadap setiap individu, orang tua, keluarga, masyarakat dan dunia usaha, media serta anak tentang arti pentingnya peran tugas kewajiban masing-masing dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Banyak kebijakan program dan kegiatan yang telah dibuat dan dilaksanakan di seluruh tingkatan wilayah, namun pemenuhan hak dan perlindungan anak belum optimal. Hal ini antara lain terlihat dari banyaknya anak yang tidak memiliki akta kelahiran, informasi yang tidak atau belum ramah anak, mudahnya anak mengakses pornografi, terbatasnya wadah partisipasi anak, dan suara anak belum mewarnai proses pembangunan di bidang kesehatan. Masih banyak masalah kesehatan anak. Kemudian di bidang pendidikan, untuk semua anak mendapatkan pendidikan, terbatasnya ruang aktivitas anak, masih banyaknya pekerja anak, maraknya kekerasan kepada anak, baik kekerasan di rumah, di jalan, di sekolah, tempat umum lainnya. Masih banyak anak berkebutuhan khusus yang belum terpenuhi haknya, maraknya anak yang dijadikan sebagai pelaku terorisme dan pengedar narkoba. Semua ini tentunya akan berdampak pada tumbuh berkembangnya anak dan kehidupan mereka pada saat dewasa. Hal tersebut perlu dicegah dengan cara menciptakan lingkungan yang kondusif untuk membersihkan, untuk memberikan perlindungan dan tumbuh kembang anak yang optimal. Lingkungan yang kondusif harus dimulai dari dalam keluarga dan masyarakat, karena keluarga adalah lembaga pertama dan utama yang dapat menciptakan jenius, gesit, empati, berani, unggul dan sehat. Hadirin yang berbahagia, konsep utama yang harus diperhatikan dalam penciptaan jenius adalah pola pengasuhan dan pengasuhan yang berkualitas yang didapat dari keluarga sebagai pengasuh utama dan pertama bagi anak. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan pemenuhan hak-hak, dengan membangun komunikasi yang baik antara anggota keluarga sehingga ketahanan keluarga dapat terbentuk. Kepekaan dan komitmen kita dalam mengoptimalkan upaya pemenuhan hak anak harus menjadi landasan utama dalam memenuhi satu di antara 31 hak yang diamanatkan Undang-Undang Perlindungan Anak ini. Bila anak tidak terdidik, kita dan pendiri bangsa ini akan sangat sulit terwujud. Jangan berharap bahwa kelak mereka akan menjadi pemimpin bagi rakyatnya, karena memimpin diri sendiri pun belum tentu mereka akan mampu. Untuk itu saya berpesan kepada hadirin semua, mari bersama kita satukan hati dan tekad untuk menyelamatkan masa depan anak agar bangsa ini mampu menjadi bangsa yang besar, bangsa yang berdaulat, serta bangsa yang mampu mensejahterakan hidup seluruh hidupnya. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu peserta. Saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan. Semoga Allah SWT memberkahi dan berbaik usaha mulia kita bersama ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan aplikasi perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat PATBM Kota Dumai tahun 2020
secara resmi dinyatakan dibuka. Tentunya sama dengan Ibu Kepala Dinas, sebelum saya mengakhiri pengarahan ini, izinkan saya sampaikan satu bait pantun. Di sini tulis beberapa bait pantun, tapi tak usahlah saya tambah bait pantun yang itu. Sungguh sedap kue apam dimakan dengan secangkir kopi. Semoga dengan replikasi PATBM anak-anak semakin terlindungi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Sekda dipersilakan. Berakhirnya acara sesi foto bersama tadi, maka berakhir pula acara pembukaan kita pada pagi hari ini. Saya selaku acara mengucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada peserta dipersilakan untuk menikmati kopi. Bentuk satu kelompok masyarakat yang disebut dengan binaan basis masyarakat itu. Jadi memang PATBM ini dimaksudkan agar seluruh masyarakat, baik itu orang perorangan, keluarga, LSM, pemerhati anak, lembaga pendidikan, lembaga kesejahteraan anak, media massa, media usaha, mungkin ada unsur-unsur pemerintah di dalamnya dibanding Badinsa untuk bisa melindungi anak-anak kita, karena memang ini yang bicara masalah anak adalah tanggung jawab kita bersama. Kalau kita berbicara masalah anak, saya jelasin dulu kenapa ya kita ada inisiasi membentuk PATBM. Saya dorong pemerintah daerah untuk PATBM, alhamdulillah tidak ada. Tinggal mengembangkan aja komunikasi PT dibentuk karena pertimbangan upaya pemerintah lingkungan itu tidak bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah dan pemerintahnya, karena harus melibatkan masyarakat. Anak-anak itu lahir dari masyarakat, maka masyarakatlah yang seharusnya yang lebih dekat dengan anak untuk melindungi anak. Kalau Bapak lihat di Undang-Undang 35 2014 dan tugas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah mensejahterakan dengan memperhatikan tugas dan tanggung jawab masyarakat dan orang tua itu sendiri. Jadi kalau masyarakat orang tuanya bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mengurus menyelenggarakan maka nanti akan mudah pemerintah daerah. Teknologi komunikasi dan informasi, ada internet, ada Facebook, Twitter, Instagram, dan tentu medsos banyak memberikan informasi yang tidak. Ada kekerasan, ada porno, ada televisi. Ini berdampak nanti kepada anak. Oleh karena itu informasi diperlukan adalah informasi yang layak, bukan informasi yang tidak layak. Karena nanti akan berdampak kepada jadi bertanya. Membentuk kelompok anak saudara, itu karena akan memperjuangkan kepentingan anak. Karena anak sudah punya kepentingan, karena anak itu bagian dari masa sekarang itu masih ada. Oleh karena itu anak harus dilibatkan untuk bisa menyampaikan pendapat dan terutama terkait dengan anak. Kadang-kadang sebagai orang tua yang membuat kebijakan program kegiatan, kita kadang-kadang lupa, nggak tahu ada anak di situ. Karena nggak
pikiran anak-anak. Contoh kemarin teroris itu BNPT undang-undang teroris nomor 5 2018 itu belum kepikiran kalau nanti ada anak yang terlibat dalam tindak pidana sehingga anak diperlakukan kayak orang dewasa. Tidak diinginkan layanan rehabilitasi, reintegrasi, tidak ada di undang-undang. Jadi dengan kata lain, kadang-kadang orang dewasa tidak perhatikan kepentingan anak dalam merumuskan. Oleh karena itu nanti juga saya harapkan PATB ini jangan hanya mengurusi masalah pencegahan kekerasan, tapi dalam konteks nanti memberikan masukan perumusan kebijakan terkait dengan kadang-kadang Pak tidak perhatikan, tidak berperspektif. Awal untuk pemerintah daerahnya sampai berulang, kadang-kadang dibuat kebijakan. Kemudian juga dengan tujuan untuk kiranya dibawa ke tempat transit, taruh tempat transit, kemudian setelah itu nanti kan biayanya memang malu mereka. Kalau memang ternyata misalnya dia nggak mau, harus bayar kan biaya. Pasti itu tumpah nggak, anak itu kan nggak mungkin tidak orang kembalikan ongkos yang besar. Ini terpaksa berhenti kemauan, memaksa dipaksa untuk menandatangani kontrak yang dia tidak tahu isinya seperti apa. Akhirnya diperdagangkan, gajinya dipotong, bahkan tidak digaji, bahkan misalnya dieksploitasi, bahkan diperkosa, macam-macam sekarang. Ini maksud saya materi-materi ini bisa digunakan Bapak Ibu sekalian untuk melakukan upaya-upaya pencegahan. Kan memang PATBM lebih banyak pada upaya-upaya pencegahan supaya anak tidak mengalami masalah. Jadi bukan ada kekerasan. Tutup. Ada kekerasan, ini kekerasan. Kalau kekerasan Bapak kasih lagi. Ini banyak orang. Atau menunjukkan Bapak sampaikan semua ya. Nanti dibagi kasih sebarkan nanti PATBM ini bisa mensosialisasikan, melakukan penyelundupan, advokasi kepada orang-orang di masyarakat sana untuk jangan melakukan kekerasan. Kekerasan terus bawa lagi mengapa anak terlindungi, terus bawa lagi ciri-ciri anak itu, kondisi anak itu. Sekarang anak itu 4, 1 dari 3 anak laki-laki sudah mengalami kekerasan. Perempuan 4 bentuk-bentuk kekerasan fisik, seksualnya terus bawah, dampaknya terus bawah, terus nanti bentuk kekerasannya ada kekerasan fisik, dampaknya apa bisa baca di sini. Lalu ke bawah ada eksploitasi, ada pencampuran, ada pertumbuhan, tapi bisa dibebas. Tutup. Ini narkoba, ada pornografi dan semuanya. Ada pentingnya anak. Ini yang penting lebih bukan membawa. Ini merubah persepsi tentang anak. Karena selama ini persepsi kita tentang anak itu salah. Coba ya. Anak milik orang tua, betul. Anak tidak tahu apa-apa, ya. Betul. Anak tidak punya hak. Ya. Punya hak lah Pak. Iya. Punya hak. Anak adalah orang tua. Semuanya itu salah itu Pak. Semua itu salah. Hah? Anak tidak punya hak. Diperjelas lagi dari tuntunan agama, anak adalah amanah atau titipan dari Allah atau Tuhan Yang Maha Esa kepada kita. Anak milik orang tua, sebenarnya anak itu adalah amanah bagi orang tua. Anak tidak mengetahui apa-apa. Justru dengan kalimat ini mengantarkan bagi orang tua, mau kita corak apa anak kita. Seperti mana kita dididik juga bahwasanya anak seperti kertas putih atau kain putih, tergantung orang tua mencorakkannya. Anak tidak mengetahui apa-apa, kita tidak juga bisa mengambil haknya. Karena apa? Mereka juga diperbolehkan berpendapat. Belum tahu orang tua lebih tahu daripada anak.
Ini rasa saya. Yang ketiga itu risiko anak bila mengalami kekerasan dari orang tua. Di Kota Dumai banyak Pak. Ada yang melaporkan, ada yang tidak. Mungkin jika hati kita jujur, kita yang hadir di sini baik bapak dan ibu di sini juga pernah melakukan hal tersebut demi Allah. Cuman dengan adanya kegiatan ini kami berterima kasih mendapat masukan dari bapak. Mungkin kesalahan ini kami yang hadir di sini baik bapak ibu yang hadir di sini pernah melakukan hal tersebut. Terus anak dapat dieksploitasi oleh orang tua. Kami mohon masukan juga nanti dari bapak, karena bahasa dieksploitasi ini rasa kami ini pahamnya luas. Pada sisi pandangan yang mana nanti kami butuh masukan dari bapak. Terus anak tidak punya hak. Bagi saya ini kalimatnya pendapat saya ini salah. Karena anak itu punya hak sebenarnya. Hak menerima ilmu, pendidikan, layanan, asuh. Mereka juga ada baik itu pendidikan, kesehatan yang seperti bapak sampaikan tadi, keamanan, kenyamanan. Terus hak anak adalah hak anak adalah hak orang tua. Saya juga tidak mungkin lambat Pak. Ya, ada lagi. Cuma pendapat bapak sejak. Dan ya apa alasan kamu mengatakan itu milik orang tua? Apa alasannya? Ada yang berani? Oke, ya Pak ya. Permisi Pak. Gimana? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau tanggapan dari saya dari yang 6 poin itu, pendapat saya sebagai ibu, yang pertama anak milik orang tua itu secara umumnya memang iya benar, karena alasannya begini Pak, ibu yang melahirkan. Jadi secara ya ibu yang melahirkan itu dari istilahnya dari suaminya juga lah gitu kan. Nanti bapak-bapaknya salah pula, tanpa bapak-bapak tapi tak bisa melahirkan. Ya kan Pak ya. Kalau secara agama memang anak itu titipan Allah. Jadi kalau yang kedua Pak, anak tidak mengetahui apa-apa. Itu dilihat juga. Kalau anak yang tidak mengetahui apa-apa tuh, itu mungkin anak tuh di saat umurnya masih kecil, itu bisa kalau pendapat saya Pak ya, dia belum mengetahui. Tetapi kalau anak itu sudah di bawah 17 tahun, anak tidak mengetahui apa-apa, itu salah Pak. Yang ketiga, risiko anak bila mengalami kekerasan dari orang tua. Kalau Bapak tadi mengatakan bahwa kita semuanya rata-rata, ya rata-rata saja Pak ya, sebagai orang tua telah melakukan kekerasan, itu belum tentu semua Pak. Kalau kami yang dikatakan kekerasan itu ya memukul, tapi kalau mencubit, oh gitu ya. Mungkin dari Bapak tadi ayo oke, nggak apa-apa ya Pak ya. Di sini kita mungkin ada yang lebih ada yang kurang, itu biasa lah Pak ya. Jadi kalau saya sebagai ibu, memang kalau kita di dalam mengurus anak itu, kalau mencubit mungkin juga saya merasakan telah melaksanakan sama anak, tapi cubit sayang namanya Pak. Bukan cubit untuk mencari kesalahan itu mendidik namanya. Saya memang mencubit juga anak, tapi kalau mengukur dengan berdasarkan KDRT, mudah-mudahan kita semua ini berdoa juga, dan kami juga tahu karena di sini mungkin ada juga dari PSM Dinas Sosial, saya PSM Dinas Sosial Pak,
itu udah melaksanakan 26 item. Cuma satu yang tidak kami laksanakan, itulah tentang narkoba itu, Pak. Jadi udah tahu juga caranya bagaimana untuk memperkecil KDRT di rumah tangga. Nah, sekarang masuk anak dapat dieksploitasi oleh orang tua. Eksploitasi oleh orang tua ya, Pak ya. Nih sama juga dengan Bapak tadi nih. Saya pun tak ingat juga ini apa artinya. Mohon juga nanti dijelaskan ya, Pak ya. Poin selanjutnya, anak tidak punya hak. Kalau bagi saya, selama ini saya mengurusi anak ada haknya, Pak. Kan tadi Ibu bilang mengatakan anak milik orang tua. Yang milik orang tua kan berarti anak kan punya hak. Iya, tetapi di dalam bahasa kategori umumnya, Pak, anak tidak punya hak itu salah, Pak. Dia punya hak untuk meminta dan minta perlindungan. Itu kan ada hak dia, Pak. Saya butuh ini, Ibu. Saya butuh perhatian dan saya butuh bermain. Kan yang seperti Bapak sampaikan tadi, dia butuh perlindungan. Itu berarti hak sama mereka, Pak, untuk istilahnya meminta kepada orang tua, menuntut haknya kepada dari sebagai anak terhadap orang tuanya, Pak. Dan selanjutnya, hak anak adalah hak orang tua. Ya betul juga, Pak. Hak anak adalah hak orang tua yang sama-sama memiliki, anak dan orang tua, Pak. Terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf ya, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gari Santoso dari Kelurahan Bukit Datu. Makasih Pak, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertanyaan tapi agak menjebak. Tadi sudah sampaikan Bapak Ibu dari perwakilan kelurahan lain. Saya rasa seperti anak milik orang tua. Secara jahil memang ya, pendapat saya. Kenapa? Karena orang tua dari awal pernikahan dan sebagainya, mereka punya tanggung jawab untuk anak. Anak itu baik, anak itu sehat, anak itu maju. Orang tua. Di sisi positifnya, karena anak adalah titipan dari Allah, diamanahkan kepada keluarga, yang jelas suami istri. Kalau menurut saya begitu, dari sisi positifnya. Tapi bagaimanapun negara tetap mengawasi, bukan sewenang-wenang orang sekolah. Itu masih dalam nggak tahu apa-apa, tapi kalau dewasa mereka punya hak untuk mendapatkan apa-apa sebelum menikah, yang jelas yang sudah dewasa, akhir baru. Yang ketiga, risiko anak bila mengalami kekerasan dari orang tua. Inilah masuknya program perlindungan anak ini di suatu masyarakat. Kadang-kadang keluarga kondisi ekonomi yang jelas. Ini risiko anak bila mengalami kekerasan dari orang tua karena salah satu didikan mungkin terlampau keras. Tapi harapan orang tua pasti untuk kebaikan. Tapi tidak boleh berlebihan. Inilah kita sebagai PATB ini mungkin di kelurahan ini sebagai ngasih masukan seperti apa. Karena dengan saat ini, kondisi saat ini, hak anak ini karena program internasional apa istilahnya saat ini yang di PBB inilah yang membuat program-program ini lebih dijuruskan kepada pengawasan. Saya rasa itu untuk kami, untuk pendapat saya, anak dapat dieksploitasi oleh orang tua
Dalam segi positif ada, di segi negatifnya ada. Kalau positif, kalau evaluasi anak ini bisa berpikiran maju, perlu juga evaluasi seperti apa. Kalau yang negatifnya ya mungkin evaluasi sebagai pengemis, ini juga perlu pengawasan dari khususnya pemerintah. Yang keenam, anak tidak punya hak. Kalau pendapat saya, anak yang punya hak itu udah dewasa, dalam arti hak untuk mengeluarkan pendapat yang lebih apa. Tapi yang anak-anak kecil ini belum ada mempunyai hak karena masih di dalam pengawasan orang tua yang sebelumnya. Yang ketujuh, hak anak adalah hak orang tua. Kalau kita bicara berdasarkan agama, hak anak ini kalau masih dalam tanggung jawab orang tua, saya rasa masih hak anak orang tua. Dalam arti dalam segala pendidikan dan sebagainya, kesehatan sebagainya, memang orang tua sangat berperan di sini untuk membina dia menjadi anak yang soleh, anak yang baik, anak yang menurut orang tua. Ini semua apabila kita ambil kesimpulan, karena anak itu adalah titipan amanah dari Allah, orang tua punya hak untuk semua membina atau mendidik sehingga anak itu menjadi anak yang berguna. Yang sisi positifnya, tapi sisi negatifnya, karena kondisi ekonomi khususnya di Indonesia ini bisa lari dari yang diamanahkan atau menurut agama. Yang tadi disampaikan Pak Sekda bahwa hasil yang dimakan dari anak dari kecil sampai dewasa dari yang nggak bagus ini juga bisa menimbulkan kondisi anak yang tidak diinginkan oleh orang tua ataupun negara. Makanya berbaktilah kepada orang tua, negara dan agama, atau agama, orang tua atau negara adalah sebagai pengawasan secara umum. Itu menurut pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak asasi melekat pada setiap orang yang harus dilindungi, dihormati, ditegakkan, dipenuhi, dibela, itu hak. Jadi hak itu sebetulnya kita pasif, kita tidak berbuat sesuatu. Karena itu melekat sendiri harus menjadi kewajiban orang lain. Itu hak. Ya, jadi hak itu pasif, karena itu hak kita, maka orang lain harus memenuhi. Kalau kewajiban kita aktif, artinya kita memberikan sesuatu, kita bekerja, itu kewajiban. Tadi Bapak mengatakan setiap orang, semua orang tua punya hak untuk membina, semua orang tua punya hak untuk membina, mengurus sebagainya. Itu hak kewajiban. Kewajiban dan hak. Kalau kewajiban itu kita harus memberikan sesuatu aktif. Ada kegiatan, ada upaya, kewajiban. Karena kalau kita tidak kerjakan, ada action dan kuasa. Kewajiban mengurus, kita harus membiayai anak, cari uang, kasih makan, kita dari agama. Itu namanya kewajiban semua. Karena hak pada sesuatu yang diterima. Hak anak mendapatkan pendidikan, anak-anak itu diam aja, walaupun anak itu nanti berusaha mendapatkan pendidikan tersebut, tetapi hak itu adalah yang melekat pada setiap orang yang harus dipenuhi dan menjadi kewajiban orang untuk memenuhi. Nah, jadi intinya begitu, supaya jangan terbalik antara hak dan kewajiban, akhirnya jadi pusing. Kalau milik dari anak milik orang tua, anak milik orang tua, milik itu ada terkait dengan juga milik dengan hak dan kewajiban. Yang namanya milik itu pasti ada unsur-unsur menguasai, ada unsur-unsur memberi, ada unsur-unsur membeli.
Ini milik saya karena saya beli. Kalau nggak beli nggak mungkin milik saya, kan ya? Ini saya buat ada tempatnya sekali. Ini milik saya karena saya buat. Biasanya begitu. Ada unsur membuat memiliki. Tangan saya, lalu tangan. Bapak membuat nggak, Bang? Buat. Buat itu dari apa, Bang? Bapak-bapak yang buat. Bapak merasa ini milik saya karena saya buat. Bapak buat warna dari apa? Kalau saya bikin kue, dari buat ini ada terigu, ada gula, ada susu. Karena Bapak buat dari apa tuh anak? Dari terigu. Jawablah bapak-bapak, jangan diam aja. Bapak kan hanya proses. Bapak diam aja. Hanya memproses. Kami hubungan dan ya, hubungan proses dulu. Proses saja, proses. Jadi apa tidak bukan kata apa. Ada tergantung yang akan memberikan. Anak-anak tadi saya katakan adalah produk diberikan sama Tuhan. Itu berarti bukan Bapak yang buat. Ya ada yang buat. Yang buat itu yang membuat dan mengolah itu tadi anak dari air mani sampai dari darah, segumpal darah, sampai dia daging. Bukan Bapak. Bukan Bapak. Bapak cuma proses saja itu proses hubungan. Dan bukan Bapak yang membuat tuh anak dari mani menjadi segumpal darah, sudah menjadi segumpal daging dari manusia. Bukan Bapak. Ada yang buat. Yang buat itu jadi miliknya. Siapa yang begitu? Ya Tuhan. Tuhan tidak bisa mengatakan milik karena Tuhan lah, Allah lah yang akan bentuk dari air mani sampai darah, sebelum darah, sampai daging, sampai jadi bentuk manusia, ditiupin ruhnya. Itu Tuhan yang buat, bukan manusia. Itu milik Tuhan. Kita sudah dikasih titip nih dan itu anaknya urus ya, bukan milik kita. Bukan jangan salah persepsi semua salah. Bapak sebetulnya tadi ngomong kan selama tadi ada persepsi yang salah. Karena Bapak menganggap ini milik saya, anak milik saya. Bapak menganggap karena milik saya bisa berbuat apa aja terhadap saya. Ini milik saya Pak ya. Terus membuang, melempar milik saya. Urusan apa Bapak? Begitu juga kalau Bapak mengatakan anak milik saya, nanti Bapak bisa melakukan semau Bapak hukum, Bapak tendang, Bapak bisa juga, Bapak suruh dia melakukan prostitusi, eksploitasi. Kan menganggap anak itu miliknya. Itu persepsi yang salah. Karena dianggap anak tidak mengetahui apa-apa. Si kecil berarti terkadang resiko anak mengalami kekerasan dari agama pun dari apalagi mau nggak ada orang tua anak dan kekerasan nggak boleh melakukan kekerasan. Saya sering mengajarkan jangan coba-coba mengajarkan kekerasan kepada anak. Berarti Anda mengajari anak melakukan kekerasan karena apa yang dilakukan anak adalah dilihat, didengar dan dirasakan. Jadi kalau Bapak nggak sabar mengajari anak dengan kekerasan, itu sama juga Bapak mengajari anak melakukan anak tadi itu mengajari anak tadi melakukan kekerasan terhadap adiknya nanti kalau dia akan ajar atau kepada anaknya juga. Jadi kalau anak tadi melakukan kekerasan terhadap adiknya, karena Bapak mengajari dia kekerasan. Jadi kalau begitu, kalau Bapak mengajari anak kekerasan, berarti mengajari anak melakukan kekerasan. Jangan melakukan kekerasan di depan anak. Kalau dia lihat Bapak punya berantem melakukan kekerasan, kan tidak melakukan kekerasan. Kalau anak melihat tiap hari konten pornografi, dia pasti akan melakukan itu. Yang gambar itu tadi ada super pasti ada. Kalau anak tiap hari melihat Superman, orang bisa terbang, dia pasti akan terbang. Dia pikir manusia bisa terbang. Itu juga anak-anak. Itu kejadian di Jakarta. Anak umur 8-7 tahun, 6 tahun, 5 tahun, tinggal di apartemen. Tiap hari bapaknya kasih
saya nonton dengan Superman, Batman yang bisa terbang. Dicoba untuk anak, terbang dari atas lantai 10 nanti itu anak. Jadi kalau anak salah, anak itu siapa yang salah? Nggak banyak. Tidak apa yang dilihat, didengar dan dirasakan. Anak mengalami kekerasan pasti dia juga akan melakukan. Anak mengalami sodomi, satu-satu dan besar dia akan melakukan sodomi juga pasti. Hati-hati Pak, jadi intinya ini jangan coba-coba karena nanti kita mengajari anak dapat eksploitasi dan eksploitasi untuk mendapatkan keuntungan sehingga anak itu tidak terpenuhi yang lainnya, didikannya, kesehatannya, pengasuhannya, karena anak dieksploitasi, diajar sama orang tua untuk mencari nafkah, jadi tukang minta, jadi pengemis, misalnya untuk jual ini barang dagangan. Padahal anak-anak perlu istirahat, perlu bergaul, perlu bermain, perlu bersekolah. Nah kalau anak dieksploitasi, anak paksakan tadi, anak nggak bisa. Biasanya eksploitasi memang untuk mendapatkan keuntungan baik untuk materi berupa uang maupun eksploitasi seksual. Ada seksual yang mendapatkan keuntungan. Jadi nggak boleh dieksploitasi anak-anak. Anak tidak punya hak, tetapi anak maupun siapa pun punya hak. Setiap makhluk pun punya hak. Jangankan anak Pak, binatang ini juga kita juga ngomong. Tumbuhan juga punya hak Pak. Allah ciptakan makhluk pasti punya hak. Apalagi di anak. Anak bisa punya hak. Hak untuk hidup, bermain, bergaul dan sebagainya. Punya hak narkotika pada pornografi. Jadi anak menjadi korban pelaku dan jadi kesalahan kita. Makanya anak pelaku tidak salah. Anak terhadap lagi. Itu seharusnya jadi tanggung jawab kita juga untuk pihak TBM bisa menerima itu dalam upaya pendampingan, rehabilitasi dan rehabilitasi. Nanti saya siapin juga sini bagaimana mendampingi anak-anak dalam proses hukum, baik proses litigasi maupun non litigasi. Ada bahan litigasi. Jadi Bapak sekalian bisa tahu bagaimana mendampingi baik dalam proses pendidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, apa yang harus diberikan penguatan kepada anak korban, anak pelaku, ada semua. Tinggal Bapak baca. Lengkap semua. Coba ya? Iya. Oke, itu dulu. Coba peraturan jadi. Kita akan mau buka peraturan. Bukan itu baik-baik. Ya. Ini ada, ya ini. Ini sesuatu kepala desa Bu. Nanti diganti aja dengan kepala kelurahan. Iya kelurahan ini. Siapa Pak? Bapak satu Pak. Resep Tiawa untuk apa nih? Nanti Bapak isi sendiri. Terus bawa. Terus tugas-tugasnya tadi yang saya ngomongin, bukan fungsinya, bukan prakteknya semua. Tiga ditambah-tambahin. Terus bawah. Terus satu Bapak sani. Nanti struktur kebahagiaan, tugas fungsinya, mekanisme sudah ada di sini Pak. Tinggal Bapak. Karena waktu sudah ada. Iya. Strukturnya orang-orangnya nanti saya usulkan begini terus bawah. Nah, struktur begini, mungkin terserah Bapak. Ada kedua, sekretaris, atau tiga, segera atau yang lain silakan. Ya. Unsur masyarakat, sini ada kurang sini. Ada keluarga mungkin, tapi saya belum masuk. Karena di sini adalah unsur masyarakat sebetulnya Pak. Kalau unsur masyarakat, benar-benar dari masyarakat, bukan dari unsur pemerintah. Karena ada desa, ada dinas, unsur pemerintah juga. Tapi kalau mau dilibatkan, silakan. Tidak apa-apa lah, daya supaya terlibatkan. Terus bawah, struktur bawah. Terus, ini mekanisme kerjanya. Sudah saya bawah lagi. Bagaimana mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi laporan negara. Hingga Bapak kerjain aja. Terus ini nanti. Ini saya belum bisa. Pembinaannya nanti. Bawah lagi terus ya. Ini pembinaan nih. Nanti. Bukan kepala desa, mungkin di kelurahan ya. Mungkin di kelurahan. Berikan pelatihan lakukan di kelurahan. Mungkin itu sudah ada. Karena itu kepala kelurahan. Makanya tidak sudah adalah kelurahan yang memberikan pembinaan berupa pelatihan dari lagi, nah, kendaraannya katanya dari anggota DPR,
dari bantuan donatur lainnya, termasuk di sini dari bantuan sosial perusahaan. Bu ya, terus bawa lagi, karena struktur perbankan terus bawa.